Oke. Ya, Bang Ahmad, duduk tenang dulu, Bang. Jangan gelisah gundah gulana. Ya, Bang Ahmad, sekali lagi saya konfirmasi karena tadi kameranya tertutup. Anda seorang muslim ya? Ya, muslim. Oke, seorang muslim. Sudah lama, Bang, nonton Edis TV? Sudah. Sudah berapa bulan? Udah 3 bulan. 3 bulan. Oke. Selama Anda nonton Edis TV nih, selama Anda nonton ini channel ini, apa yang Anda dapati atau apa kesan pesan Anda kepada Edis TV channel ini? Ada benarnya, ada enggaknya, Bang. Benarnya di mana itu coba? Benarnya mungkin Abang banyak yang memurtadkan Islam. Murtadin banyak ya. Oke. Salahnya? Tidak benarnya di mana? Ya, salahnya itu dia. Abang bilanginnya itu terlalu ya, gimana ya bilangnya ya, terlalu nggak enak lah, terlalu nindas maksudnya itu gitu. Menyampaikannya. Ya betul. Tapi yang saya sampaikan benar atau tidak? Menyampaikannya itu ya sebagian ada, sebagian enggak. Contoh yang tidak benar, contoh. Itu saya akui itu sebenarnya ada, sebenarnya nggak ada. Ya Oke, saya nggak bisa bilang semuanya yang nggak benar itu, karena saya udah lupa yang bilang sabang itu juga. Tapi ada yang benar, ada yang enggak. Oke, yang tidak benar, yang tidak benar. Yang tidak benar dalam hal yang tadi. Terserah, pokoknya kencing, selama 3 minum bulan. Minum Selama, kencing onta. Di mana Itu tidak benar, benarnya? tapi ada ya ada buat yang sakit misalnya. Itu Iya, ada tapi kegunaannya. nyuruh minum kencing onta nggak? Nyuruh buat yang sakit. Iya, artinya disuruh minum kencing onta, betul? Ya. Iya, terus salahnya di mana? Tapi ya kan yang saya bilangin itu, Abang bilangnya terlalu keterlaluan lah bilangnya lah. Loh, justru yang keterlaluan yang nyuruh minum kencing hewan. Coba kita pikirin dengan akal sehat nih. Kita pikirin dengan akal sehat. Kencing itu adalah salah satu metabolisme badan pembuangan limbah atau pembuangan sampah. Betul atau tidak? Ya betul. Nah, kencing itu jorok nggak? Ya. Nah, kencing manusia aja jorok, apalagi kencingnya hewan. Betul nggak? Ya, tapi kan kita nggak tahu di zaman dulu itu. Kan itu udah berapa Emang ribu zaman tahun, emang hewannya ontanya sudah evolusi. Dulu onta bersih, sekarang onta nggak bersih gitu. Ini nekat yang nyata ini abang ini. Coba pikirin bang dengan akal sehat. Yang namanya kencing atau urin itu adalah sisa pembuangan dari tubuh kita yang berupa racun atau sampah, betul? Ya betul. Nah itu dibuang oleh badan kita ataupun hewan juga. Nah ya. Coba secara nalar akal sehat, itu benda najis benar? Ya. Hewan saja, hewan itu nggak minum kencingnya, hewan. Nah ini manusia disuruh minum kencingnya hewan itu. Sekarang saya tanya, apakah yang seperti itu bagus atau jelek? Ya itu bagus di masanya, jelek di masa yang depan. Bagus di masanya, jelek yang berarti sekarang nggak patut ditiru. Ya itu sekarang nggak patut lah, kan sekarang udah zaman canggih ya. Oke, tidak patut ditiru. Padahal di dalam diri Muhammad itu ada suri tauladan, ada contoh panutan bagi umat manusia, bener nggak? Ya. Artinya apa yang diajarkan oleh Muhammad itu akan menjadi contoh bagi generasi-generasi sepanjang abad, betul? Betul loh. Terus bagaimana Anda meyakini bahwa Muhammad itu suri tauladan, sementara sekarang Anda meyakini bahwa sekarang nggak patut dicontoh?
Ya kan dengan seiringnya berkembangnya zaman. Itu kan mungkin di zaman dulu nggak ada obat, ya terpaksa harus diminum. Kan begitu. Oke, ya bagusan ngikutin kafir atau ngikutin umat muslim, Muhammad? Lebih bagus mana? Dalam segi hal apa? Dalam segala hal. Dalam segala hal? Baik buruk atau tidak? Bang, menurut Al-Quran, barang siapa yang memutuskan perkara berdasarkan apa yang bukan diturunkan Allah, mereka itu orang-orang yang zalim, betul? Orang-orang yang kafir, betul? Ya. Jadi umat muslim harus memutuskan sesuatu berdasarkan apa? Berdasarkan? Oke, pelan-pelan ya. Kita harus sabar teman-teman, karena orang Islam itu memang mereka nggak ngerti agama Islam. Saya sudah bilang berkali-kali, mereka tidak mengerti apa itu Islam. Itulah kenapa mereka masih Islam. Nih, ya gini. Menurut Al-Quran, umat harus memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah. Betul atau salah? Ya, betul loh. Oke, apa seperti yang diturunkan Allah? Supaya mengikuti Muhammad, benar? Ya. Supaya mencontoh Muhammad, benar? Menjadikan dia suri tauladan, betul? Ya. Nah, Betul. kalau orang sakit, orang demam, tidak enak badan, meriang, apa yang harus dilakukan menurut saran dari Muhammad? Minum pipis? Ya mungkin itu kan yang saya bilangin dulu tadi. Nah, kan? Zaman Minum dulu. pipis onta. Gimana sih? Ya mungkin di zaman dulu. Loh, emang Oke, sekarang saya tanya, Muhammad menyuruh sholat zaman kapan? Kapan Muhammad menyuruh sholat? Zaman dulu atau zaman sekarang? Ya kan itu dalam beda hal. Oh. Itu buat istilahnya itu buat ya. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad nyuruh orang masuk kamar mandi pakai kaki kiri zaman kapan itu? Ya zaman dulu. Zaman dulu. Kenapa Anda nggak bilang zaman dulu? Itu kan zaman dulu. Kamu nggak bilang gitu. Itu kan masuk kamar mandi itu kan beda hal. zaman dulu. Coba abang bedakan dulu lah. Inilah kan giliran yang nggak enak bilang zaman dulu. Dalam beda itu kan beda hal, Bang. Oke, Itu nih buat sekarang obat. Yang Islam bilang itu kan buat. Oke, Ya. ada nggak zaman sekarang muslim yang minum kencing onta? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tidak ada. Makanya saya bilang pantas masih Islam. Baik, sebentar. Kalau Anda mengatakan zaman sekarang tidak ada umat muslim yang minum kencing onta, saya ini. Makanya Bang, kalau nonton TikTok jangan lihat ngadu ayam. Nih, tonton Edis TV biar ada pengetahuan. Nih ya. Saya Ya. perbesar dulu volumenya. Nih. Nih, itu satu ya. Kemudian lagi Ya. nih, bukan satu Bang, bukan satu. Nih, lihat ini. Nih. Oh sebentar, ini lempar-lempar batu, sebentar. Banyak muslim minum kencing onta. Waduh, ini abang ini ketinggalan zaman. Muslim yang datang ke Arab minumin air kencing onta itu sangat banyak. Jumlahnya bukan 1, 2. Banyak sekali. Nih, biar saya kasih contoh-contoh yang lain. Muslim-muslim yang minum air kencing onta ke Arab. Ya. Bentar. Nih, saya kasih saja di sini ya. Minum kencing onta. Bentar. Muslim yang minum kencing onta.
Ini ada kita kedatangan muslim yang baru yang nggak tahu apa-apa teman-teman ya. Nih, kelihatan ini? Kelihatan? Ya. Ini juga minum kencing onta. Nih. Ini jamaah-jamaah anu nih Bang, Islam dari Indo. Datang ke Arab Saudi. Sampai di Arab Saudi minumin pipis onta. Ini ilmu agamanya jauh lebih tinggi daripada Anda. Minumin pipis onta nih ini, lihat nih. Inilah akibat ngikutin sunnah Rasul, mengikuti ajaran Muhammad. Tuh, minum, gelek gelek gelek. Wah, mantap, soda alami. Ya kan? Tuh. Ya. Soda alami, Bang. Alami itu, natural. Betul. Nah, atau Anda perlu mendengar Ustadz yang ngomong tentang masalah kencing onta. Ya, nih. Itu sunnah Bang, sunnah. Sunnah minum kencing onta. Nih, sebentar ya. Ini kita harus pelan-pelan teman-teman. Nih, apa kata Pak Ustadz tentang minum air kencing onta? Ya, biar teman-teman mengerti. Nih, apakah minum air kencing onta itu adalah sunnah Nabi? Perhatikan. Kita akan putarkan. Banyak ini teman-teman yang sudah pada dihapus nih videonya. Meminum air kencing onta. Nih, sebentar ya. Nih, biar abang dengar langsung. Oh, sebentar. Ini malah anu. Ustadznya langsung. Nah ini dia. Nih, sebentar ya bang ya. Ya. Nih sebentar ya kita. Ini ada pertanyaan dari Muslim kepada Ustadz. Jadi tidak ada kandungan air kalau kecuali sedikit sekali, gitu kan? Oh kita ulang. Air kencing unta boleh dijadikan obat? Benar, hadisnya sahih, riwayat Bukhari. Ya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum dan wanita Ansar menggunakan untuk rambut mereka, menyebutkan rambut mereka. Sebenarnya ulama penukil mengatakan apa hikmahnya kenapa kencing unta itu bisa diminum, gitu kan? Dan dijadikan sebagai obat dan kenapa dia tidak najis seperti hewan-hewan lain? Tidak najis. Sudah mengerti ajaran agama Islam yang Anda imani selama ini? Ya. Iya, itulah ajaran agama Islam. Harganya konon katanya berapa itu? 40 real atau berapa gitu. Kalau dirupiahkan mungkin sekitar katanya nggak tahu juga ya, mungkin 80.000 per botol. Ya mungkin itu ada buat obat gitu. Iya, makanya kalau tahu. umat muslim sakit, tidak enak badan, sesuai anjuran Nabi, minum pipis onta, benar? Ya. Iya. Terus di mana saya pernah fitnah ketika saya mengemukakan apa-apa tentang agama Islam di channel ini? Nggak pernah bang saya fitnah. Kalau ada saya pernah fitnah, saya terjun dari Monas, sudah saya bilang. Ya Tidak mungkin pernah ada saya benarnya, fitnah. cuma cara penyampaiannya. Cara penyampaiannya penyampaiannya gimana? Seolah-olah mempertambah ke suasana lah buat umat Islam dan Kristen gitu. Mempertambah apa? Sementara Memperkeruh buat gimana? permusuhan. Giliran yang muslim ngomong tentang agama Kristen, dakwah. Giliran ditanggapi memperkeruh suasana, ini gimana? Maksudnya Kristen nonton doang gitu. Kalau ada muslim bahas agama orang, kami nonton doang. Kan gini gitu. Yang ajaran Yesus gimana? Ajaran Yesus banyak, ajaran Yesus. Salah satunya adalah supaya Kasihilah kan. ini bentuk saya mengasihi Anda. Bang, saya kasih contoh. Kalau ada anak kecil, dia main mainan api, atau dia main di tepi jurang. Ketika saya memarahi dia supaya jangan dia main di tepi jurang, itu bentuk mengasihi apa bentuk menyakiti hati dia? Ya mengasihi ya. Iya.
Ini pun bentuk saya mengasihi Anda supaya Anda tidak berada di jalan yang gila. Sekarang saya tanya, menurut akal sehat Anda, minum air kencing hewan itu ajaran sehat atau enggak? Menurut akal sehat Anda, nggak usah ngomongin iman. Akal nurani Anda, akal sehat. Minum Ya, air kan- kencing hewan itu sehat nggak? Ya saya nggak tahu khasiatnya itu apa, buat apa kan kita nggak tahu. Khasiatnya bikin orang muntah. Tadi kan sudah kita nonton. Khasiatnya membuat orang jadi muntah. Coba, menurut akal, logika sehat Anda nih, saya pengen kita ngobrol pakai akal sehat. Apakah itu ajaran yang sehat? Minum air kencing hewan? Tidak. Tidak sehat, Bang. Makanya saya bilang, Bang, ketika Anda punya Nabi Isa, punya Nabi Muhammad, punya Nabi, terserah, Bang, terserah. Nggak masalah kami. Mau Anda jungkir balik pun nggak masalah. Tapi ketika Anda sudah mulai mengatakan bahwa Yesus kami menubuatkan akan datang Nabi nanti yang membenarkan, Nabi yang akan menyelamatkan manusia namanya Muhammad. Nah, saya bersuara. Apa suara saya? Jangan bilang begitulah Muslim. Kamu bilang Yesus kami menubuatkan Muhammad. Kenapa? Kelakuan Muhammad nyuruh minum kencing hewan kok. Membawa-bawa Yesus kami. Nggak boleh. Itu namanya menempelkan kotoran sampah kepada Yesus kami. Jangan. Jadilah nabimu sendiri aja. Jangan ditempel-tempelin dengan Yesus kami. Itu baru satu, belum yang lain-lain. Coba misalnya Muhammad menikahi anak di bawah umur, tahu nggak? Ya itu tahu. Coba menurut akal sehat Anda, orang yang berumur 50 tahun lebih menikahi anak umur 6 tahun, apakah itu baik? Tidak. Tidak baik. Coba orang yang kena sihir. Muhammad tuh pernah kena sihir, benar? Ya benar. Iya, sihir itu dari mana? Dari Yahudi. Dari setan, bener nggak? Iya, setan. Nah, sihir itu dari setan. Artinya Muhammad kena pengaruh setan nggak? Iya. Iya. Makanya Bang, jangan tempel-tempelin Muhammad sama Yesus kami. Biarlah kalian ngurus Muhammad sendiri. Ya, kami mengimani Muhammad kami mengimani Isa kami. Nah, silahkan. Kalau ditempel-tempelin sama Yesus, nanti kami akan menjawab. Contoh gini loh Bang, contoh. Ya. Ada kemarin yang lagi viral tuh, siapa namanya? Gufron, tahu kan? Mama Gufron, tahu? Ya. Nah, dengan kelakuannya Mama Gufron yang sedemikian rupa, coba ditempel-tempelin dengan Muhammad. Kalian merasa harus mengklarifikasi nggak? Iya sih. Ya. Iya, harus klarifikasi. Kenapa kalian tempel-tempelkan Gufron kalian dengan Rasulullah? Kan kalian bilang begitu, wajar lah. Karena kalian tidak suka ada seorang Gufron membawa-bawa nama Muhammad. Nah, begitu juga kami orang Kristen, Bang. Jangan tempel-tempelin Muhammad kalian dengan Yesus kami. Nah, kalau sedemikian adanya, maka kita akan damai. Uruslah agama kamu, kami urus agama kami, gitu. Nah, ini ustadz kalian kerjanya nempel-nempelin Islam ke Kristen. Abdul Somad, mau lihat Abdul Somad bahas-bahas Ya, Bible kami. tahu. Iya, di dalam Ulangan 18 ayat 18 katanya menubuatkan tentang Muhammad. Giliran dijawab dibilang bukan, marah, sakit hati. Gitu Ya. loh Bang. Intinya Benar sih, saya itu nggak jelek-jelekan loh. Saya itu nggak ini. Intinya saya itu hanya ngomong ini loh ajaran agama Islam kalian. Ini ajaran Islam kalian tuh kayak begini. Jangan ditempel-tempelin ke Kristen kami. Cukup seperti itu saja.
Masa iya Yesus kami menubuatkan orang seperti Muhammad? Gitu loh bang. Contoh ini Anda misalnya Anda baik-baik di rumah. Anda baik-baik di rumah nih. Terus ada tetangga sebelah. Tetangga sebelah misalnya nyolong ayam. Terus dibilang, saya disuruh Ahmad katanya. Ahmad membenarkan saya. Loh, Anda pasti protes, bener nggak? Apa hubungannya saya dengan kamu? Pasti gitu kan? Ya. Iya. Kenapa Anda yang maling ayam, Anda yang jelek-jelek, jadi Anda ngikut-ngikutin saya? Pasti Anda begitu. Gitu loh bang. Intinya seperti itu kok. Yang saya inginkan tuh apa? Pihak Muslim, Abdul Somad, Juma, Dondi dan kawan-kawan, bahaslah agama kalian sendiri. Gitu, betul? Ya betul. Iya. Tapi semenjak Syawang viral ya, semenjak Syawang viral, itu jadi Islam sama Muslim itu ya gimana ya? Jadi ya nggak kayak dulu lah. Kalau dulu mah ya saya aja masih deket. Teman saya juga yang Islam banyak. Di kampung saya. Iya, karena dulu orang Islam nggak pernah dijawab. Zaman dulu bang, orang Islam yang bahas agama Kristen terus. Betul nggak? Ya. Iya, sampai Roma Irama aja bikin lagu. Hai manusia, katakan, mengapa kau tuhankan manusia? Itu kan lagunya Roma Irama bang, betul nggak? Ya betul. Ada lagunya. Sebenarnya saya tahu bang, lagu itu menyindir orang Kristen. Bayangkan berapa puluh tahun Roma Irama bikin lagu begitu. Mau dengar lagu lagi bikinan orang Islam. Apa Allah tega? Tahu pernah dengar lagu itu? Itu orang Islam semua bang. Mana ada polisi mengusut siapa pembuat lagu itu? Nggak ada. Nggak ada. Itu lagu sudah saya dengar lama bang. 2012 sudah saya dengar lagu itu. Itu lagu itu jelek-jelekin semua Tuhan orang agama yang diakui di Indonesia kecuali Tuhannya agama Islam, nggak dibahas di situ. Iya, itu orang Kristen tuh bang sudah diam begitu lama. Nih ya, ini lagunya Muslim ini Muslim yang bikin ini, saya pastikan Muslim. Karena apa? Karena satu, pelakunya tidak diketahui. Kalau nggak ditangkap polisi pasti Muslim. Soalnya kalau ditangkap polisi pasti Kristen. Nih, iya. Ini lagunya nih. Ini lagunya Muslim. Ya itu udah lama, udah lama. Dan sampai saat ini masih percaya akan adanya Tuhan. Dengerin lagu gue. Siapin aja kuping. Panas-panas kuping. Yuk. Apa lu tega sama Tuhan yang gak pakai baju? Dingin dong. Nih, biar Muslim dengar nih. Nih. Masuk angin. Apa lu tega sama Tuhan yang cuma pakai kolor? Gak malu tuh. Kayak lagi lah dong. Apa lu benar-benar tega sama Tuhan yang nempel di salib? Udah gak pakai baju, cuma pakai kolor, kayak di film-film porno. Kalau Muslim bikin lagu begitu itu kan dakwah bang. Nggak ada polisi, mana ada polisi. Kalau pelakunya tidak diketahui artinya Muslim. Gimana? Nah, ketika dijawab langsung Islamnya sakit hati, marah, ngamuk.
Jangan begitu bang, pelajari dulu nih asal usulnya gimana sih jalan ceritanya. Kok ada nih orang Kristen bahas agama Islam. Orang Kristen tuh bang nggak tertarik sama sekali bang bahas agama Islam tuh, beneran. Datang ke gereja, sebut nama Allah, bubar gereja bang, bubar. Iya, gitu loh. Jadi abang tuh jangan langsung ngerasa saya sekarang hubungan. Enggak, ada asal usulnya bang. Introspeksi dulu gitu loh. Banyak bang, belum lagi lagu Roma Irama, jangan kau tuhankan manusia. Nah semua lagu-lagu ini argumen-argumennya Islam, fitnah atau ejekan-ejekan Islam, itu saya balikin lagi dengan orang Islam. Contoh, masalah jangan kau tuhankan manusia, saya balikin, jangan kau tuhankan Muhammad. Ya kan? Dibilang orang Kristen katanya menuhankan mayat dalam kubur. Sudah diakui Muslim yang menuhankan mayat tuh orang Islam. Bang, orang Kristen melakukan ritual nggak di gereja? Nyanyi-nyanyi, memuji-muji Yesus. Ya Yesus, ya Yesus, betul kan? Ya. Orang Islam melakukan hal yang sama nggak? Tidak. Enggak gimana? Orang Islam melakukan ritual yang sama. Ya Rasulullah. Itu sholawat. Ya sama kan, manggil-manggil, betul nggak? Betul nggak bang? Orang Islam sering ngejek-ngejek. Orang Kristen itu ya, ibadahnya seminggu sekali udah gitu joget-joget. Betul nggak? Sering dengar itu nggak? Sering dengar celotehan itu nggak? Cuma satu dua, nggak terlalu. Banyak bang. Nih, saya kasih contoh ya bang ya. Nih, ini bagaimana ketika umat Muslim mengejek orang Kristen debat diskusinya ibadahnya joget-joget. Saya kasih tunjuk bagaimana orang Islam. Nih, ini orang Islam nih bang. Nih. Oh, sekaligus saya promo ya. Ada satu konten kreator ya. Ini konten kreator ini dia sering mengambil sebentar. Ini satu konten kreator ini sering mengambil konten saya dan konten-konten yang lain, tapi dia bagus sekali. Saya acung jempol. Nih. Nih ya. Ini salah satu konten kreator yang saya suka nih. Makanya teman-teman harus seperti ini nih. Ini uploadannya dia nih. Nama channelnya itu Immanuel. Saya senang dengan channel ini karena dia pinter menguploadnya dan ininya. Sebentar ya, biar kalian nonton sendiri nih. Contoh ya, lihat nih. Sabar. Ini ketika membahas agama yang saya ini kan. Aduh, di mana ya? Saya nonton tadi ini. Tapi di mana ininya? Bentar, sabar ya. Kemana ini? Masalah nyanyi-nyanyi itu. Waduh, hilang. Hilang uploadannya. Ya masalah nyanyi-nyanyi itu bang. Ya. Ketika kami nyanyi-nyanyi di gereja. Apa ini bukan? Oh bukan ini. Ya intinya saya nonton lah. Gak tahu kok hilang kontennya. Itu bagus tuh dia. Maksudnya kayak gitu. Jadi ketika kami nyanyi-nyanyi di gereja, panggil-panggil Yesus, kalian pun manggil-manggil Muhammad. Ya kan? Ya. Dan banyak hal-hal lain. Gini, Gimana? Siabang Islam pernah Islam apa dari kecil Kristen oh? Nggak pernah. Dan tidak mungkin saya jadi Islam walaupun dalam 1 detik. Tidak pernah bang saya jadi Islam. Berarti siabang Kristen dari lahir. Terus saya pernah lihat video siabang pakai topi. Siabang bilang tidak ada Islam yang bisa mengetahui Al-Quran lebih dalam, kata siabang gitu. Oh, memang faktanya tidak ada orang Islam yang lebih ngerti agama Islam tapi daripada siapa? saya. Pakai topi, pakai peci. Topi dari mana? Peci dari mana? Coba nih, dengar.
selama kita ngobrol ini, apa Anda akui nggak pengetahuan Islam saya lebih dalam daripada Anda? Ya. Iya, makanya saya bilang benar, tidak ada orang Islam yang lebih ngerti Islam daripada saya. Buktinya apa? Setiap Muslim naik ke sini selalu pengetahuan Islamnya lebih ngerti saya terus daripada dia. Yang video yang Cabang bilang itu Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, lebih tepatnya Tuhan. Baik, saya jawab ya. Jadi begini Bang, itu video panjang yang diedit-edit. Jadi Bang ya, saya sudah pernah mengatakan bahwa kata Tuhan itu sebenarnya kata yang sama dengan kata Tuhan. Sama itu. Tetapi orang zaman sekarang itu sudah membedakan dua kata itu. Sehingga satu kata saja yang Tuhan kepada sesuatu tertentu dan Tuhan kepada sesuatu tertentu. Padahal kata itu sama. Dan itu juga harus diterapkan kepada semua. Kepada Allah juga. Sudah pernah saya bahas juga itu. Bagaimana Allah itu adalah Rob. Dan Rob itu sebenarnya Tuhan. Berarti itu video editan, oh? Makanya saya kan sudah bilang, kalau bukan saya yang upload, nggak usah lagi jadi dibahas-bahas. Harus saya yang upload. Kalau video tentang saya yang upload dong, baru fair gitu. Atau setidak-tidaknya video panjangnya, begitu. Oke lah. Gimana sekarang? Setelah Anda tahu akar permasalahannya, setelah Anda tahu jalan ceritanya, bagaimana sekarang? Kalau seperti ada kata lagu tadi tuh, apa lo tega itu kan punya Tuhan begini-begini. Kalau saya balas, apa lo tega punya Rob yang ada di kuburan? Apa lo tega punya Rob yang diracun wanita Wahyudi itu gimana? Terakhir, ejekan orang Kristen itu, ejekan orang Islam kepada Kristen itu yang dipelopori oleh Juma. Tahu ejekannya gimana? Nggak tahu. Anakku, Tuhanku, itu tahu? Tahu ejekannya dia kayak begitu? Belum lihat saya. Nah, gini, dia bertanya kan, Yesus Tuhan nggak? Ya, katanya. Maria ibunya? Ya. Maria gendong Yesus nggak? Ya. Berarti Maria nyanyi, anakku, Tuhanku gitu. Betul. Nah itu sudah saya jawab juga. Nah cuman dia ngomong begitu, ngomong sendiri. Kalau saya ngomong begitu nggak sembarangan. Karena saya, sebentar ya. Kalau saya, Bang ya, bilang seperti itu, sebentar. Ini saya harus cari-cari ini akun-akunnya nih. Ketika saya diskusi, saya tidak asal-asal ngomong sendiri. Tapi saya membuktikan dengan cara menghadirkan muslimnya langsung. Lihat nih. Dia jawab, apakah Muhammad itu Rob? Ya. Oke, apakah Aminah Muslim? Oke, apakah Aminah menggendong Muhammad? Ya. Berarti ibunya menggendong Robnya, betul? Ya Robku ku gendong-gendong. Kami menuhankan Nabi Muhammad, bukan kayak kalian menuhankan 3 Tuhan. Jadi masalahnya gimana? Ya Anda bisa tonton sendiri itu nanti. Di beranda saya, lihat sendiri, cek sendiri. Jadi umat muslim yang pakar-pakarnya, yang ahli-ahlinya mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya. Betul? Ya. Apakah Anda mengakui Muhammad itu Robnya umat muslim? Rob. Muhammad punya ibu namanya Aminah, betul? Ya. Nah Aminah menggendong Muhammad nggak? Ya. Berarti Robnya umat muslim digendong oleh Aminah, betul nggak? Ya. Iya, berarti saya juga bisa nyanyi anakku yang adalah Robku, betul kan? Iya. Jadi Aminah menyusui Muhammad nggak? Ya. Berarti ibunya menyusui Robnya, betul?
Ya. Wah. Makanya bang, ejekan yang kalian ejekkan kepada Kristen balik kepada kalian sendiri. Ketika kalian mengejek, ada Tuhan netek katanya. Loh, ini ada Rob netek. Muhammad itu Rob nggak? Ya, Rob. Dia netek nggak sama Aminah? Ya. Netek, Rob kalian netek. Gitu loh. Jadi saya itu cuman bilang bagaimana, wahai muslim, kalau kalian tuh mau ngejekin Kristen, ingat nanti balik ke kalian sendiri. Dan kalau balik kalian jangan marah. Lapor polisi. Begitu Bang Ahmad. Apa sih yang tidak balik ke kalian coba? Ketika kalian mengatakan sesuatu kepada Kristen, ingat akan balik lagi kepada kalian. Dan kalau balik kepada kalian, tolong kalian jangan panik, gelagapan, lapor polisi, jangan gitu. Masa cuman kalian yang boleh ngomong jangan tuhankan manusia? Apa cuman Islam yang boleh ngomong gitu? Saya juga boleh ngomong jangan tuhanin Muhammad. Iya kan? Kalau kalian bilang stop menuhankan Yesus, saya balikin stop menuhankan Muhammad. Kalau kalian mengejek ada Tuhan netek, saya bilang ini ada Rob netek. Ada Rob netek. Nama siapa nama Rob yang netek? Muhammad. Iya loh. Bahkan Muhammad itu sudah ada sebelum Adam. Tahu nggak Muhammad sudah ada sebelum Adam? Ya, tahu. Iya. Muhammad tuh sudah ada sebelum Adam. Nih, biar ini banyak muslim nggak tahu ini karena memang unyu-unyu, Bang, unyu-unyu. Nih, saya kasih contoh-contoh ya. Saya kasih contoh-contoh nih. Apakah benar Muhammad itu sudah ada sebelum Adam? Nih, dengerin. Kalian tanya nanti sama Abdul Somad. Perhatikan. Ternyata Nabi Adam minta ampun sama Allah dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku minta ampun kepada engkau ya Allah dengan menyebut nama Muhammad. Allah nanya bukan Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Allah mau kasih tahu siapa yang tidak tahu dan yang tak mau tahu. Adam, dari mana kau tahu nama Muhammad? Ketika engkau menciptakan aku dari tanah ya Allah, fanafakhta fi ruhi. Lalu kau tiupkan roh ke dalam tanah itu. Farafa'tu ra'si. Lalu ku angkat kepalaku. Saat aku angkat kepalaku, aku lihat di tiang aras ada tertulis nama Muhammad bersanding dengan namamu. Aku tidak tahu dia siapa. Aku tidak tahu dia makhluk apa. Tapi rasanya tidak mungkin namanya bisa dekat dengan namamu. Kecuali dia punya kedudukan yang tinggi. Maka aku sebut namanya bertawassul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, jelas. Jadi Muhammad itu namanya sudah tertulis di arsy bersama dengan nama Allah. Nah, kemudian pada abad ke-7 Muhammad itu menjadi manusia. Dan kalian sudah mengakui dia itu adalah Rabb kalian. Nah, waktu menjadi manusia, betul nggak dia netek sama Aminah? Ya, betul lah. Iya, artinya ada Rabb yang netek, betul nggak? Iya, Rob kalian. Gitu loh. Jadi cobalah, marilah kita itu saling memahami, mengerti satu sama lain. Biar kalian yang muslim-muslim jangan ngejek. Gitu loh. Ketika kalian nanti ngejek, nanti dibalikin ke kalian. Kalian mewek, nangis, lapor polisi. Mana? Begitu. Oke Bang? Ya Bang, siap. Ya, jadi intinya itu kok Bang yang mau saya sampaikan. Intinya percayalah bahwa saya orang-orang Kristen tuh mengasihi sesama manusia. Kami hanya meluruskan, kami hanya menjawab apa yang kalian tuduhkan kepada iman kami. Gitu Bang. Gitu Bang ya? Ya Bang, siap. Oke. Makasih Bang Ahmad. Selamat malam. Terima kasih ya Bang ya. Makasih. Ya, Bang.
Oke, terima kasih Bang Ahmad. Saya turunkan ya. Ya, itulah teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan salah sangka bahwa saya ini